Sejauh mana kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia mencerminkan keadilan sosial? Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial, meskipun tantangan tetap ada. Berikut adalah beberapa kebijakan dan inisiatif untuk mencerminkan komitmen. Pemerintah telah merancang paket kebijakan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk PPN ditanggung pemerintah DTP untuk bahan pokok dan properti sehingga mengurangi beban pajak bagi kelompok rentan. Bantuan pangan untuk 16 juta keluarga menerima manfaat yang mencakup beras sebanyak 10 kg per bulan selama 2 bulan. Diskon listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang tertentu membantu menjaga daya beli masyarakat. Keadilan sosial menjadi prinsip fundamental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini mencakup upaya untuk memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Tantangan yang dihadapi meskipun ada berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial. Tantangan seperti korupsi, ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan, dan konsentrasi kepemilikan lahan tetap menjadi hambatan. Data menunjukkan bahwa penguasaan lahan masih terkonsentrasi di kalangan korporasi, sehingga perlu reformasi agraria lebih lanjut. Jadi, secara keseluruhannya, meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk menciptakan keadilan sosial melalui kebijakan ekonomi, implementasi dan pengawasan yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut secara merata di seluruh masyarakat. Bagaimana kebijakan ekonomi dapat mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia? Kebijakan ekonomi di Indonesia harus terintegrasi dengan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan sosial. Dengan fokus pada pasar dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang secara ekonomi. Implementasi yang menciptakan masyarakat untuk mengimplementasi kebijakan ini perlu dilakukan dengan koordinasi antara sektor publik dan swasta agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pandangan saya terkait isu keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi pemerintahan yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak diiringi distribusi pendapatan merata menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan ekonomi melalui lensa keadilan sosial. Saya menerapkan teori keadilan John Rawls yang dimana ekonomi harus menguntungkan kelompok termiskin. Kebijakan progres dan alokasi 20% APBN untuk pendidikan selaras dengan teori ini. Namun implementasinya belum optimal. Integrasi teori Rawls tentang keadilan distribusi dengan prinsip konstitusi ekonomi menjadi kunci menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Perlunya reformasi sistematik dalam birokrasi dan peningkatan transparansi menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan substantif. Gambar berikut adalah contoh kasus nyata Karnaval Hak Asasi Manusia 2024 menggugat kezaliman negara, menghidupkan perlawanan warga melawan koalisi Gentong Babi di Jakarta 10 Desember 2024.
Karnaval ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kekerasan struktural dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung. Peserta dari berbagai latar belakang, termasuk nelayan, petani, dan masyarakat adat, berkumpul untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi hak asasi manusia yang memburuk di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas di antara masyarakat sipil. Karnaval ini juga berfungsi sebagai wadah edukasi publik tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dengan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok studi, acara ini membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia dan mendorong partisipasi aktif warga dalam memperjuangkan keadilan. Karnaval Hak Asasi Manusia 2024 di Jakarta bukan hanya sekedar peringatan hak asasi manusia saja, tetapi juga merupakan panggilan untuk aksi kolektif melawan ketidakadilan. Dengan mengedepankan tema menggugat kezaliman negara, acara ini mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan hak mereka dan menuntut perubahan yang nyata dalam penegakan HAM di Indonesia.